bisa melakukan apa saja dikehendaki hatinya. Bahkan manusia bisa menciptakan manusia. Dan manusia bahkan menciptakan Tuhan. Wah, menciptakan Tuhan ini adalah yang paling dahsyat di muka bumi ini. Oke, ya, hari ini tema kita abad ke-21, Vatikan dihancurkan. Ya, Anda boleh marah, Anda boleh kejang-kejang, kelojotan, tapi itulah yang akan terjadi sama ketika di abad ke-15, ya, 700 tahun ya. Jadi memang ada angka ajaibnya itu ya. Angka generasi dan angka 7-nya itu tadi. 700 tahun setelah Islam muncul ya. Ini kan di tengah, sekarang kan 2 kalinya nih sekarang ini abad ke-21 ini kan. Nah, Bizantin dulu hancur. Semua orang tidak percaya bahwa Bizantin bisa hancur. Tetapi Alkitab sudah menuliskan demikian. Ya, di dalam Wahyu 13 bahwa Islam ini akan mengalahkan orang-orang kudus, ya, dan itu diteguhkan juga oleh Pseudo Methodius, ya. Islam adalah sebuah kutuk karena gereja melalaikan tugasnya, ya. Adalah sebuah hukuman bagi gereja karena gereja melalaikan tugasnya. Namun di abad ke-21 ini, ya, nah kemarin kan Bizantin, nah ini Vatikan yang akan dihancurkan, ya, akan dihancurkan oleh Islam di penghujung kehancuran, lucu kan, di penghujung kehancuran tiba-tiba akan bangkit seorang Imam Mahdi itu tadi, antikristus ya, yang akan membangkitkan Islam di penghujung kehancuran. Mulai hancur ini sekarang kan, nanti akan ada masanya ya, 3,5 tahun Islam akan berkuasa di seluruh dunia. Mengapa Islam bisa berkuasa? Bukan karena mereka hebat, karena kekristenan hancur. Karena kekristenan hancur. Ya, ketika humanisme itu menguat, ya sama seperti dulu komunisme. Bagaimana komunisme bisa menguat? Karena jemaat setelah mereka hidup berkomunal berdasarkan kasih Kristus, terus mereka lihat, oh kalau gini mah nggak usah pakai Tuhan Yesus juga bisa. Lalu mereka lakukan sendiri dengan sistem komunisme. Gagal. Jahat sekali. Lalu orang-orang di barat, mereka melihat, oh ada kemerdekaan di dalam Yesus. Terjadi kebangunan rohani ya, kebangunan gerakan evangelikal, gerakan di abad pencerahan itu ya. Ada pietisme, dan kemudian mereka menemukan kemerdekaan. Ya, mereka tidak tertekan lagi oleh dosa, dan mereka menemukan pemulihan sehingga banyak kota-kota di Amerika yang mengerikan, yang tadinya isinya bunuh-bunuhan, tiba-tiba mereka terjadi pertobatan yang luar biasa dan terjadi keamanan yang luar biasa seluruh Amerika. Amerika menjadi makmur, bahkan bisa lepas dari hedonisme Inggris. Lalu mereka menciptakan, oh betapa bebasnya kita, in God we trust, ya kan? In God we trust. Lalu mereka mulai meninggalkan God, mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Enggak, kalau mau begini mah nggak usah pakai Tuhan Yesus, bisa. Yang penting kita menghargai kebebasan kita masing-masing. Anda mau homo, Anda mau apa, boleh. Nggak usah pakai Tuhan Yesus. Jadilah liberalisme, kapitalisme. Ya kan? Di akhir zaman ini, ya nanti akan ada kebangunan rohani terakhir, saudara. Orang-orang Islam dikirim oleh Tuhan ke negara-negara barat untuk dibaptis. Dipermandikan. Ya, dipermandikan. Mengapa harus dipermandikan? Sama seperti Naaman. Kata baptis itu bagi orang-orang pagan ya. Asalnya itu adalah Naaman. Tapi kemudian
Orang-orang yang dibaptis ini mereka menemukan betapa indahnya ya ketika orang menghargai satu sama lain. Lalu teolog-teolog barat yang kurang ajar, bukan semuanya ya, karena banyak yang lurus juga banyak. Artinya ada beberapa orang-orang yang kurang ajar, memanipulasi. Ini humanisme ya. Humanisme adalah cinta sesama manusia, memperlakukan manusia, Matius 7 ayat 12. Sama, kalau engkau ingin orang berbuat apa kepadamu, kamu perbuat yang sama kepada orang lain. Hukum universal. Dari mana pelajaran hukum universal ini? Dari Alkitab. Ya, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa mengasihi sesamamu? Bagaimana kamu bisa mengampuni sesamamu kalau kamu tidak bisa mengampuni dirimu sendiri? Kemudian para psikolog menemukan pendamaian dengan masa lalu, berdamai dengan kesulitan, berdamai dengan hidupmu. Kemudian ditemukan, oh yang begini mah nggak perlu Tuhan Yesus, kita sendiri bisa. Maka jadilah humanisme. Isme inilah yang kita perangi, saudara. Isme inilah yang menyesatkan seluruh umat manusia. Ketika Tuhan mengajarkan ini, ya, lalu manusia, lalu roh Babel, spirit Babel mengajarkan, oh bisa tanpa ini, kita bisa ini tanpa Yesus, kita bisa sendiri. Nggak usah pakai Yesus ya. Ya kan? Ketika manusia mencari Tuhan, lalu Nimrod berkata, oh nggak usah, kita nggak usah pakai Tuhan, kita sendiri aja jalan, bisa. Dan bisa. Sebab Tuhan berkata, mulai hari itu manusia bisa melakukan apa saja dikehendaki hatinya. Bahkan manusia bisa menciptakan manusia. Dan manusia bahkan menciptakan Tuhan. Wah. Menciptakan Tuhan ini adalah yang paling dahsyat di muka bumi ini. Nah, ini stuck nih, kenapa nih? Saya cek dulu ya. Oke, benar. Benar. Oke ya, sudah oke. Jadi menciptakan Tuhan adalah teknologi manusia yang paling canggih di muka bumi ini. Karena manusia kemudian percaya diri bahwa akulah Tuhan. Ya, terjadi saudara. Serem. Sebentar ya, tadi katanya hari ini Pak Khairul Anwar juga mau masuk ya. Saya nggak tahu nih jadi apa nggak nih Khairul Anwar. Sebentar. Khairul Anwar. Tes suara dulu Pak Pol. Ya, pecah nggak suaranya? Enggak. Enggak ya, sebentar. Kalau yang Suaranya ini Khairul Anwar Pak. masuk, Maksudnya. Pak Khairul masuk udah ya? Tadi masuk, coba dites betul enggak dia. Oh ini ya Pak Khairul Anwar ini coba tes dulu Pak Khairul. Pastor Tembel. Pastor. Belum ya, belum masuk ya. Kalau ini sekarang suara saya Pak David, suaranya pecah nggak Pak David? Enggak pecah. Pecah nggak? Bagus. Nggak pecah ya? Bagus. Soalnya kemarin waktu yang Bu Koni pecah ya suaranya, sayang sekali ya. Saya sudah, bahasa Inggrisnya sudah tak manis-manis malah pecah. Sudah tak manis-manis bahasa Inggrisnya malah pecah. Mana eman ya. Oke, enggak apa-apa. Ini udah bagus ya sekarang. Bagus. Ya, Pak Khairul, ada sudah? Nah, tapi kan kita ceritanya kan bagaimana bisa. Bagaimana bisa ini Vatikan dihancurkan. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk begitu kan. Nah. Pak Khairul mana nih Pak Khairul ini? Ya, ini ada hari ini akan ada ini ya.
ada orang-orang, ya, bagaimana bisa Bizantin hancur? Karena ada orang-orang yang membenci, orang-orang Kristen yang tidak suka. Dikatakan ya, si Robert Spencer bilang, kalau sebentar ya, ini kok ngejam terus ya yang di YouTube. Teman-temannya di YouTube mau cek ini kenapa ngejam terus ya. Suara kecil. Yang di YouTube suaranya kecil ya. Ini kalau saya besarkan, pecah nggak ini Pak David? Tes. Di Zoom masih bagus, di Zoom masih bagus. Nggak pecah ya? Nggak pecah ya sekarang ya? Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi, saudara, Robert Spencer itu pernah bilang ya, kalau waktu itu Vatikan kirim pasukan salib, Bizantin nggak mungkin jatuh. Ya, tidak mungkin Bizantin jatuh. Mengapa Bizantin bisa jatuh? Karena waktu itu Vatikan tidak suka ada dualisme kepemimpinan, ada dua kutub gereja. Ya, memang sudah dinubuatkan di Alkitab bahwa orang-orang ini akan mengalahkan orang-orang kudus. Bizantin, ya, Konstantinopel adalah kota Kristen, negara Kristen pertama di dunia. Ya, itulah makanya. Tetapi kemudian dihancurkan karena Vatikan tidak mau ada dua kutub kekristenan. Kemudian apa yang terjadi? Di dalam Bizantin sendiri ada orang-orang pejabat-pejabat Kristen yang berkhianat, ya, karena mereka menerima uang yang banyak dari lawan. Mereka juga ada orang-orang yang sakit hati dengan kaisar, ya. Lalu mereka berkhianat, nyebrang ke musuh. Persis ya, seperti kejadian hari ini ya. Banyak orang-orang yang sakit hati dengan kita, yang sakit hati dibikin sendiri, ya, kemudian nyebrang ke musuh. Ya. Ngeri ya, nyebrang ke musuh. Lalu mengatakan bahwa 3 desa yang dibaptis itu hoax. Demi apa coba? Anda kepikir nggak Inyo Manis itu, ya, si Inyo Gembel itu, wartawan bodrek, sama siapa satunya lagi itu, Didit itu, mereka sampai tega mengatakan saya pendusta. Coba Anda pikir kepentingan saya apa coba? Yang pegang uang Bu Vivin, bukan saya. Yang terima uang Pak Khairul Anwar. Oh, malah nggak terima uang Pak Khairul ya. Pak Kepala Desa yang terima uang. Malah bukan terima uang ya, sorry, bukan terima uang, terima barang. Yang membaptis Pak Khairul Anwar, Pak Jenderal Tobing, Pak Putih. Coba. Ya, kepentingannya apa coba? Mana? Oh ini Pak Khairul mana nih? Mana tadi ya? Oke, saya jadikan kaos dulu. Pak Jenderal masuk. Wah, Pak Tobing masuk, ini baru dirasanin. Wah, ini penampakan apa nih nampaknya tiba-tiba Pak Tobing masuk di hari Minggu tumben. Ini Pak Tobing masuk ini. Luar biasa. Selamat malam Pak Jenderal. Tetapi itulah awalnya ya Bizantin hancur, saudara. Karena orang-orangnya sendiri berkhianat. Orang-orangnya sendiri nggak suka ketika ada orang-orang yang dipakai Tuhan, ya. Coba, untungnya Pak Tobing apa coba berbohong. Pak Tobing nggak dikasih komisi. Bu Vivin nombok, Pak Putih nombok. Aduh, Pak Khairul dikasih 1 juta saja nggak dapat, 500.000 aja nggak dikasih. Coba, fitnahannya iya. Tapi kenapa ada orang-orang ya? Terus saya berpikir ya selama berapa hari, oh ini wartawan bodrek sini pasti. Karena dia berharap dibagi duitnya. Karena kan kita ngumpulin duit di sini kan ratusan juta kan. Nah, 100 juta kita kemarin kirim. Saya lupa kemarin jumlah totalnya berapa, nanti Pak Alex yang lebih tahu.
Tetapi itu yang terjadi ketika uang itu bertaburan, ya Tuhan memberkati, selalu ada orang yang nggak suka. Heran kan? Sampai tega katanya saya berdusta. Loh, saya nggak berdusta apa-apa. Wah, tidak ada. Loh, kita tidak melakukan kristenisasi kok. Dasmu di Dari mana? Di bawah dulu nggak? saya ada di Indonesia ya, sampai dengan hari ini saya konsisten. Saya tidak membawa orang pergi ke gedung gereja. Saya tidak menjadikan orang menjadi beragama Kristen. Saya menjadikan orang-orang ini menjadi pengikut Yesus. Selalu konsisten, apapun agamamu, apapun tradisimu. Nah, kesalahan dari gereja karena dia kejar setoran. Kalau Anda tanya organisasi saya, apakah pernah saya kasih tahu sinode saya? Bahkan Anda tanya saya Trinitas Oneness atau apa, saya nggak pernah mau jawab kan. Kenapa? Karena saya tidak urusan dengan dogma. Saya berurusan, kamu saya bawa kepada Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang Trinitas? Bukan. Yesus yang Oneness, apalagi. Yesus yang mati di salib, dikuburkan 3 hari 3 malam, lalu bangkit dan mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu melalui pengampunan dan diakonia. Pengajarannya simpel sekali. Kalau kamu punya pengajaran yang sama dengan saya, kamu saudara saya. Kalau kamu lebih suka Trinitas daripada cinta, kamu musuh saya. Kalau kamu lebih suka Oneness daripada pengampunan, teman saya, ya. Kalau kamu lebih suka reform daripada cinta, Anda lebih suka kebenaran daripada cinta damai, Anda bukan lawan, bukan teman saya. Ya, teman saya pasti lebih mencintai kasih daripada kebenaran apapun di muka bumi ini. Ya, enggak urusan kebenaranmu, tiap orang punya kebenaran sendiri. Emang gua urusan dengan kebenaranmu. Nggak bakal selamat kamu kalau kamu tidak diakonia. Matius 25 ayat 46. Kalau kamu tidak berdiakonia, masuk neraka kamu. Simpel sekali pengajarannya. Ya kan? Itulah sebabnya grup kita jadi berdiakonia. Ketika ada 3 desa dimenangkan bagi Yesus. Apakah semuanya? Bukan. Orang-orang dari 3 desa ini berbondong-bondong. Entah dia yang beragama Buddha, beragama Hindu, beragama Islam, beragama apapun. Datang kepada nama Tuhan Yesus, dipermandikan. Kita tidak urusan, kita tidak pernah ngajak orang, apalagi Pak Khairul Anwar ini tidak pernah ngajak orang pergi ke hari pertama ketemu, cocok sama beliau. Karena kita tidak pernah urusan dengan gedung gereja. Kita tidak pernah urusan dengan organisasi gereja. Anda mau pergi kemana kita tidak urusan, Anda pergi ke masjid pun kita tidak urusan. Yang penting kamu saya kenalkan kepada Tuhan Yesus, saya ajari cintanya Tuhan Yesus. Ya kan? Tetapi luar biasa ya, masih ada orang-orang yang bilang saya ini berdusta. Dustanya di mana? Dustanya di mana? Padahal kamu sendiri yang ngomong, kamu sendiri yang bikin hoax, kamu sendiri yang berdusta. Lelah kamu yang keras kalau berani di sini. Kalau berani, masalah kan orang-orang ini tidak punya titik untuk tampil di sini kan? Nggak punya titik kan? Nah, luar biasa ya. Pelayanan, nah itulah awal hancurnya. Anda pikir kekristenan akan menjadi hebat di Indonesia? Enggak, akan melalui masa yang luar biasa dulu. Kemudian setelah itu baru ada penuaian, tiba-tiba Islam akan dibenci oleh seluruh orang Indonesia. Tiba-tiba Islam akan dibenci oleh seluruh orang Indonesia ya, tiba-tiba. Sampai sekarang seluruh dunia tiba-tiba Islamofobia. Itu ada, dan berusaha memerangi Islamofobia itu. Supaya jangan terjadi ketidakadilan sosial. Tapi itu yang terjadi.